Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, tanggal 17 Agustus kemarin adalah hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Tak terasa bahwa sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan asing. Tak terasa pula negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan liku dalam mempertahankan kemerdekaan. Seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan, sekaligus merenungkan kembali bagaimana kondisi negara ini. Apakah merdeka yang dikatakan sudah sepenuhnya dirasakan atau justru malah terjajah secara tidak langsung? Oleh karena itu, peran pemuda-pemudi muslim sebagai generasi penerus bangsa sangatlah berpengaruh. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Sehingga sudah sepatutnya Indonesia harus menjadi contoh yang baik untuk negara-negara muslim lainnya. Namun, apa arti dari muslim moderat itu sendiri? Muslim moderat berarti cara pandang terhadap Islam yang berperan sebagai langkah mempersatukan kepahaman masyarakat bahwa Islam bukanlah agama yang mengusung arus keras, bukanlah agama yang cepat-cepat mengkafirkan, membid'ahkan. Sebaliknya, Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, selaras dengan yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Berikut ciri-ciri muslim yang menjalankan ajaran Islam yang moderat. Yang pertama, beragamanya gampang. Contoh sederhananya, seorang muslim tidak memaksakan diri untuk orang lain memakai cadar. Apabila di mayoritas penduduk daerah itu tidak bercadar, lalu memaksakan diri untuk bercadar, maka hukumnya makruh. Yang kedua, luwes, fleksibel, dan tidak kaku. Dalam prakteknya, seorang muslim yang moderat itu tidak boleh memusuhi perayaan Tahun Baru Masehi, baik Tahun Baru Islam yang perhitungannya berdasarkan perjalanan bulan, dan Tahun Baru Masehi yang perhitungannya berdasarkan perjalanan matahari. Kedua-duanya adalah ketentuan Allah, asalkan merayakannya tidak dengan perilaku yang berlebih-lebihan atau mengandung kemaksiatan. Yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan baik pendapat, keyakinan, golongan, suku, dan bahasa. Keempat, pemikirannya bijaksana. Dan yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, jika dikaitkan dengan hari kemerdekaan yang terjadinya hanya dirayakan dengan berbagai lomba dan acara panggung musik, padahal jika kita cermati, di antaranya tidak berhubungan dengan filosofi, perjuangan, dan kemerdekaan negara ini. Kalau saja pahlawan yang dulu memperjuangkan kemerdekaan melihat negara seperti ini, mereka akan pasti menangis sedih. Lantas, siapakah yang akan merubah negara Indonesia menjadi lebih baik ke depannya? Kalau bukan kita. Dan untuk mencapai titik itu diperlukan perjuangan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa kemalasan dan nyaman dengan panggilan kaum rebahan. Saudara-saudara, satu-satunya tonggak bangsa ada di tangan kita. Kita semua, pemuda-pemudi Indonesia, bergerak sebagai agent of change. Ini saatnya kita berjuang bersama mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa untuk menjadikan negara ini lebih baik lagi menuju Indonesia tangguh yang merdeka seutuhnya.
Demikian teks orasi kebangsaan yang dapat saya sampaikan. Saya, Rahma Devianti Alfariza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.